Ya, dikasih ke paus. Masih nomor 5. Tapi tetap yang pegang sapu lidinya siapa Tante Nuni? Tetap Amerika. Itu dia. Setelah itu dia gunakan itu untuk singkirkan siapa? Untuk singkirkan UN yang ke-7. Mantap Tante Nuni. Bagian kita kan tadi sepertiga Cuman dia Tante pegang sapu. nggak bagi-bagi gitu, Bob. Jadi makanya Tante rada bingung. Betul. Pokoknya juga, pelajaran kita banyak sekali. Dan iya Tante cuma nyatet gitu aja, cuman nggak dikelompok-kelompokin gitu. Makanya waktu Bobby bilang jadi 4 kelompok. Dari mana ke mana, sampai di mana ke mana. Itu dia. Oke, iya. Jadi nomor 3 nanti akan diulang kok, tenang saja. Jadi ini kita cuma mau petunjuk mengenai yang ilustrasi sapu lidi. Dan yang nomor 4 kita ada bikin apa? Nomor 4 ada apa, LT? Bagian terakhir kita ada apa? Yang kutipan itu ya Kak, yang mengenai yang di EW. Kutipan early writing berapa? 269 sampai mengenai apa, LT? Mengenai apa, LT? Mengenai apa? Checking, Bob. Checking, Bob. Oke, mari kita, ini 4 bagian ya. Mari kita mulai daripada bagian pertama. Bob, boleh kecilin. Oke. Gimana ya? Bisa? Thank you. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Halo Kak. Ya, izin. Yang ketiga ini bagaimana Kak? Titik-titik, gambar apa? Tadi sandal putus. Oke. Mak, Mak, ini gambar apa ini, Mak? Mak, gambar apa Mak? Ini Mak. Ini sana. Pemegang sapu lidi. Nah, Itin mau disingkirkan kan, Itin? Ya. Apa Kak? Nah, itu dia. Itin mau disingkirkan kan? Itin mau disingkirkan. Oh, yang tadi. Nah, itu bagiannya. Kalau yang ini ada ini angka Romawi 8. Ini 8. 68. Kok ini 8. Ini 6. Yang pegang sapu lidi 6 atau 8, Itin? Yang pegang sapu lidi 6 selalu Kak. Yang kasih kendali siapa, Itin? Yang kendali 8. Itu 8, kasih kendali 6 untuk gunakan sapu lidinya. Setuju nggak? Kalau yang titik-titik ini? Oh, tadi Kak cuma mau isi bahwa awalnya kan 8 nggak punya apa-apa, lalu 6 lah yang punya sapu lidi kan? Dia pemilik dan dia digunakan. Kalau yang ini yang pertama ini Kak. Iya. Baru setelah itu di tengah, nomor 6 sudah ditaklukkan nggak, Itin? Sudah Kak Bobi. Karena 8 sudah pegang kuasa kan? Pegang kuasa, betul. Nah, kalau nomor yang bagian 3 siapa? Sama. Yang ke-8 juga. Yang 7 diapakan, Itin?
Yang ketujuh disingkirkan. Oleh siapa? Yang keenam. Oleh atas perintah siapa? Delapan. Kedelapan Kak Bobby. Ingat itu? Nanti Alin yang mau disingkirkan kan? Oh. Oma Ali yang mau disingkirkan kan Kak Bobby tadi. Iya, itu dia. Bisa ingat? Ya Kak Bobby. Makasih ya. Oke. Oke. Oh, jadi ber-8 mau singkirkan 6. Terus 8 Nah, nanti akan di-review. Kalau bingung, it's okay sih. It's okay, nggak apa-apa kan? Nanti kita akan masuk. Kita baru masuk bagian pertama ini ya. Mari kita masuk ke bagian yang pertama. Di bagian pertama dibilang bahwa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kerajaan apa? Kerajaan buatan kan? Ya, betul. Dan kita sudah belajar 4 sama dengan nomor berapa? 6 dan 7. Pecah jadi per 10 artinya 4 pecah jadi 10 artinya apa? Sepuluh akan didapati di mana? Akan didapati di 6 dan 7. 10 akan didapati di 6 dan 7. Ya. Kalau 6 merupakan 2 bagian, maka 7 berapa bagian? 7, 6. 8. 8/10, Bom. Oh, no. 8. Iya, betul. Kalau misalnya di atasnya, ialah, kalau 6 itu adalah 5 negara. Artinya nomor 7 berapa? 5. 5 juga, Bob. Mantap, Bapak. Artinya kalau di atasnya 1, nomor di bawahnya berapa? 9. Itu dia. 9 bawah. Dan kenyataannya? Oke, 10-10-nya ini adalah daily. Artinya, 1/10-nya ini ialah 1/10-nya PBB. Setuju? Tidak. Bagaimana, Tante Lina? Daily. Daily juga. Daily bread atau daily, Ucap? Daily. Daily, kan? Daily, Kak. Ada berapa? Artinya 9/10-nya apa? Daily juga. Daily juga. Berikut. 1/10-nya ini, satunya ini adalah apa? Kerajaan ke-6 ya, Kak Bobi ya? Kerajaan ke-6. Atau kerajaan ke-6? USA. USA. Ya. Ya kan? Ya. Apakah USA kalau dia 10 artinya dia 1/10 ini 9/10 artinya ini satu bagian dengan ini enggak? Satu bagian kan? Iya. Artinya secara literal mereka satu bagian dalam apa? Dalam UN atau PBB.
UN dibagi menjadi berapa? Jadi 10. Jika seandainya UN dibagi menjadi 10, Amerika menjadi berapa bagiannya? 1/10. Ini ada 4, ada 5. Dan ini ada negara-negara kan? Ini kalau secara literal Amerika mungkin bisa di sini. Sementara ini adalah negara-negara lain. Artinya secara literal Amerika 1/10 enggak? Atau dia anggota dari 1/10 bagian UN? Iya. Itu dia. Dia adalah anggota dari, kalau di zoom lagi, dia hanyalah setitik. Contoh dia yang warna ungu ya, dia yang warna ungu. Nah, ini dia. Artinya dia merupakan bagian daripada 1/10. Tapi ini kita tidak mau dalam di situ. Yang kita mau ambil ialah seperti ini. Kalau seandainya seluruh dunia ada angka berapa? Ini contoh saja ya, ini contoh. Contoh saja. Contoh negara-negara. Contoh, ini contoh ya. Total negara-negara itu ada 326 negara. Artinya, kalau 1 dicabut, sisa berapa? 5. 3, 2, 5. Ya. 2, 3. Gitu. Kalau secara literalnya ini merupakan 1/326 kan? Setuju nggak? Ya. Yang matematika. Kalau ini 325 per berapa emak? 6. Nah, itu bisa ikuti kan? 1 ditambah 325, Jadi 326 kan? kalau tambah bisa Kak. Iya, sama. Bagaimana Om Gun bisa ikuti? Opa Yohan bisa, nanti Alin. Tante Shelly Bogor bisa. Ada Tante Shelly Cigombong juga. Selamat malam Tante Shelly. Cigombong. Wow. Mantap Tante Shelly. Oh, lagi di Jakarta ya Tante Shelly ya? Baru sampai di Gombong. Oh, oke. Oke, Tante. Jadi ini kalau secara literalnya. Tapi kita sudah tahu bahwa kan ini 326 negara ini dipersatukan menjadi berapa kan ini? 10, Bob. Menjadi 10 region kan? Menjadi 10. Ini disatukan menjadi 10. Artinya kita mau tanya kepada Ciseli yang di Bogor ya. Oh, sama-sama di Bogor. Ciseli bisa dengar? Ya, tapi baru join, Bobby belum tahu yang awalnya. It's okay. Ini kita coba matematikanya dulu ya, nggak apa-apa. Kalau ini adalah tadi 326 ini dipersatukan menjadi 10 bagian UN kan? Artinya Amerika seperberapa? 10. Artinya 325 ini disimbolkan menjadi berapa?
1/10. Kalau itu yang 1, kalau yang 325 jadi berapa? 326. Oke, kalau 1 sama dengan 1/10, artinya sisanya berapa lagi? Presentasinya berapa lagi? 9 9 per berapa? per 10. Itu dia. Apakah totalnya negaranya ada 10 negara atau disimbolkan 10 negara? 10 bagian? Disimpulkan 10 bagian. Itu dia. Artinya 10-nya ini adalah suatu simbol, kan? Iya. Nah. Terima kasih, Giseli. Kita mau tanya. Kepada Ibu Soisa, Tante Soisa di Sorong, bagaimana? Puncak Cendrawasih, bagaimana? Apakah bisa dengar? Oke, kalau belum bisa dengar atau belum bisa jawab. Halo. Oke, sekarang bisa. Halo. Ya? Halo. Halo? Bisa dengar? Bisa? Oh iya. Oke, kita mau tanya. Artinya 10 di sini merupakan simbol atau literal 10 negara? Literal. Halo? Di mana ada 10 literal? Literal. Di mana ada 10 literal? Gua pada tanya yang 1/10 ini. Oke, yang 10-nya ini, angka 10-nya ini literal atau simbol? Oh, simbol, Bob. Simbol dari apa? Simbol dari 9 ya? Bukan, 10 ini menyimbolkan seluruhnya, kan? Iya. Seluruhnya ada berapa, Tante Soisa? Ada 326 ya, Bob? Itu dia. Artinya 10-nya ini literal atau simbol? Kalau 326 adalah literal. Literal. Artinya 10-nya apa? Simbol. Simbol. Bagaimana yang lain bisa lihat? Ubi mau nanya. Iya. Jadi yang UN ini dia masuknya ke kerajaan yang ke-7 apa ke-6? Dia masuknya adalah kerajaan ke-7. USA ke-6. Kok USA masuk lagi sih ke kerajaan ke-7 gitu? Itu bahas tentang tinta hijau. Sekarang kita sedang bahas tinta biru muda adalah secara sudut pandang literal UN-nya, secara UN-nya. Apakah Amerika anggota UN nggak, Ciseli? Iya. Nah, kalau yang 1/10 hijau ini kita lagi bicara nubuatan daily, itu dia. Bagaimana? Apakah bisa? Yang hijau ini nubuatan daily, kekafiran yang disingkirkan. Kalau yang kanan ini biru, ini lagi bicara mengenai UNPBB. Berarti nanti di 8 dia ada lagi ya? Kan mau jadi raja ke-8. Siapa yang menjadi kerajaan ke-8? Yang raja ke-5. Yang 5 menjadi ke-8, betul? Betul. Iya, apa itu USA lagi aja? Masih belum paham. Oke, nggak apa-apa. Nanti akan diikuti lagi ya. Nanti akan ada. Kalau memang kita akan sempat lewat, kita akan jawab itu ya. Itu nanti ada di part lain. Di part nomor 2 kalau nggak salah di sini.
Nanti akan terjawab di part ini ya. Kalau memang kita lewat. Bagaimana Ciseli bisa? Ya, lanjut aja Bobby. Oke. Jadi ini kan 10-nya ini simbol daripada keseluruhan 326. Artinya 9 ini merupakan simbol atau literal? Apakah ada 9 negara atau simbol? Simbol Simbol dari angka berapa? 326. 325. 325. Karena 9 ini kurang 1. 325 kurang 1 enggak? Ya. Itu dia. Artinya 9 ini adalah simbol. 9 ini adalah simbol dari 325 yang kekurangan 1. Pertanyaannya, kalau 1 ini literal atau simbol? Kenapa literal? Karena sekarang Kenapa dia literal? ada ya, Bob. Bukan. Oh, Dia memang benar-benar USA, Kak. iya. Karena dia benar-benar USA. Karena USA cuma ada berapa? 1. Satu. Dan mau disimbolkan juga USA 1 menyimbolkan 1. Artinya literalnya cuma berapa? 1. Kalau 10 ini tadi simbol dari angka berapa? 26. Jadi Artinya dia adalah salah satu dari 326 atau salah satu dari 10 kalau disimbolkan. Iya. Kalau ini dia 9/10. 9 ini simbol dari berapa? 326 kekurangan berapa? kurangan 1. 325. Nah, ini 325 per berapa? 10 simbol dari berapa? 326. Itu dia. Bagaimana bisa? Mbak Olsya bisa ikuti? Anti Alin bisa? Kak Chen? Kak Nini bisa kan? Pak Yohan bagaimana? Uma Eli bisa? Iya. Halo, Bob. Mama bisa, Mam? Ya. Bobby. Ya, Saya mau Tante, tanya. gimana? Ini kan USA ini kan memang real USA kan? Ya. Tapi USA ini kan salah satu anggota dari PBB. Betul. Jadi di sini artinya kalau udah diambil 1, artinya itu yang real itu ngambil dari simbol dong. Karena 10 itu kan simbol 326 itu kan di 10 itu kan simbolnya dari 326. Iya, betul. Jadi USA real lawan simbol gitu. Iya, itu 1/10 dan 9/10 Tante Nuni. Bagaimana? Iya. Karena 1 tetap jadi juga nggak Tante Nuni? Iya. Itu dia. Tapi satunya di sini kan 1 real gitu loh. Iya, kalaupun 1 mau disimbolkan jadi angka berapa Tante Nuni? Iya, betul ya, 1 juga. Iya. 1. Iya, Bob. Gitu. Oke, dapat. Oke. Thank you. Oke. Ini yang bagian biru kita akan segera hapus ya. Kalau ini bagian biru karena ini cuma tambahan, karena ini literal bukan pelajaran ini. Cuma menjawab saja. Yang biru yang Yang ini. Kenapa di bawahnya simbol? Itu di bawahnya simbol. Karena mau berapa ratus negara dipersatukan menjadi berapa? Diperbagi menjadi berapa? Itu dia. Oh, berapa negara? Itu disimbolkan jadi berapa? Atau dikelompokkan jadi berapa? Padahal Padahal bukan bukan 10. 10 negara. Mau ada berapa ribu digabung menjadi berapa? Makanya kecapean sih. Oke. Kita tahu USA adalah kerajaan keberapa? 6. Artinya 1/10-nya adalah kerajaan keberapa?
Artinya 1/10 dari 4 yang merupakan simbol di 6 dan 7 literalnya di nomor berapa? 6. Nomor 6. Itu dia, makanya lebih kuat jawaban 1/10 ini atau lebih kuat jawaban 6 ini? 6. Nah, karena 1/10 hanya menyimbolkan saja kan, simbol dari ini kan, bagian. Betul. Oke, kalau sudah kita akan hapus ya ini. 10-nya juga Kak kalau Bobi. bisa sama dengan itu. Halo. Ya, Itian bagaimana? Ini 326 ini cuma contoh tuh Kak. Mari contoh ini dianggapkan sebagai literal. Iya, itu dianggap sebagai contoh total negara-negara. Oke Kak Bobi, terima kasih. Oke. Kita hapus ya. Halo Bob. Iya, Opa? Bob, benar 6 itu adalah 1/10, tetapi 6 itu tidak bisa pisah dengan 7 karena ada 1/10 karena yang 9/10 ada di 7. Jadi nggak bisa berdiri sendiri yang 6. Betul, Iya 6 betul, Nggak 6 bisa nggak berdiri bisa. sendiri. Iya, kalau nggak ada 9/10, kalau tidak komplit 10, tidak bisa dapat 1/10. Ya, itu Bob. Aha, betul loh Pak. Kalau mau lihat komplitnya, betul. Tapi Ya. kenapa kita mau bikin 6 itu menjadi 1/10? Karena tadi pertanyaannya kan apa? 1/10-nya dari 4 yang ada di 6 dan 7 yang mana? Itu dia, ingat kan? Iya, oke. Yes, terima kasih. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini. Kita kembali lagi ke 1/10 Delhi dan 9/10. Artinya, kerajaan ke-6 itu 1/10-nya Delhi, bukan? Iya. Dan apakah Delhi-nya memang benar-benar ada 10 atau kalau di bagian kanan itu merupakan simbol angka 10? Apakah di akhir zaman benar-benar ada 10 Delhi enggak? Enggak. Simbol. Ya. Tapi 10 ini simbolnya dapat dari mana? Dari 4. Dari 10 di sini. 10 kiri, betul loh. Karena ada 10 di kiri, artinya harus ada spiritual di kanan. Dan kalau USA ada 1, artinya dia 1/10. Itulah daripada review bagian nomor 1 bagaimana. Apakah bisa? Sekarang kita masuk ke bagian nomor 2. Bob, Ya? Bob, jadi tadi yang US mau coba ulang boleh ya, sebentar mau konfirmasi. Okay. Jadi jawabannya itu tadi kan 1/10 di 4 sama dengan apa di 67 itu jawabannya 6 karena 6 itu beneran yang literal seperti 1/10 yang di 4 kan? Iya. Karena 6 itu berapa Yud? Totalnya 2, 3, 4 atau 1? 1. Kalau yang di 4 1/10-nya berapa? 1 juga. Oke. Oh ya, oke. Thank you. Kalau 9-nya di 4, total sesungguhnya ada berapa Yud? 9. Kalau 9-nya di 6 dan 7, ada berapa? Lebih banyak. Ada simbol. Banyak. Itu dia. Jadi yang lebih kuat langsung 6-nya saja kan Yud? Ya. Oke. Thank you. 9 ini Mam, apakah jumlahnya 9 negara? Atau 9 itu melambangkan sisanya selain 1? Itu dia. Selain 1. Itu dia. Makanya lebih kuat kepada apa? Kerajaan ke-6. Daripada yang 1/10. Iya. Tapi kalau 6 itu literal 6 dan dia literal 1.
9/10 di 7. Tapi 1/10-nya di nomor berapa? 6. Itu dia. Mari kita masuk ke bagian kedua. Oke. Kita lanjut lagi ke bagian kedua. Kak, bisa Kak? Iya, Bob. Bisa. Di timeline kan? Banyak timeline panjang sekali. Dari zaman Roma sampai zaman akhir zaman. Di mana di zaman Roma dulu, yang mau naik takhta berapa? Yang mau naik takhta berapa? Kerajaan keberapa? Yang kelima. Kerajaan kelima. Dan untuk kerajaan kelima naik takhta, dia harus taklukkan berapa? 3. Tolong sebutkan, Opa Yohan, sebutkan 1 beserta tahunnya. Heruli tahun 496, Bob. Yang pertama. Heruli. Ini ditaklukkan ya, Pak. Heruli ditaklukannya tahun berapa? 496. Kalau Oma Eli berapa? Oma Eli Ruus di samping Opa. Iya, 496. Oke. Berikutnya Tante Shelly di Cigombong. Boleh sebutkan 1 saja beserta tahunnya. Pandaus ya, Pak. Ya? 4 kalau nggak salah. Pandas. Boleh sekaligus 1 lagi, Tante Shelly. God. Tahun berapa? 538. Oke. Kalau Heruli berapa, Tante Shelly? 493 ya. Kan ini bagaimana, Kak? God, Bob. Heruli berapa, Kak? 493. 493 ya. Opa dan Oma. Ya, thank you. Ini ada 3 penghalang. Ada 3 penghalang. Penghalang 5 untuk naik takhta. Itu dia. Di mana ayatnya bahwa penghalangnya 5 naik takhta itu ada 3. Ucok di mana Ucok? Ucok enggak mau lupa ini. Di mana? Di mana Ucok? Ucok enggak mau lupa. Waktu review sama Kak, Ucok yang kasih ingat Kak kan? Di mana bahwa ada 3 penghalang ini, Ucok? Dia harus cabut berapa tanduk, Ucok? Harus cabut berapa tanduk? Kuat. 3. Di mana ayatnya? Ayatnya. Daniel berapa? 8 ayat. Oh, Daniel 7 ayat 8. Kuat. Daniel 7 ayat 8. Kalau 7 ayat 7 Kak ada 10. Ada 10 kerajaannya itu. Aha. 10 tanduk. Ayat 8 bukan itu. Ayat 8 baru 3 penghalang disingkirkan. Harus cabut 3 tandukan itu. Ya. Daniel 7 ayat 8. Ya. Dan
Di saat Daniel 7 ayat 8 dia cabut 3 penghalang, inilah dia punya tahun-tahunnya. Untuk cabut 3 ini, nomor 5 sebelum dia naik, dia butuhkan bantuan dari siapa? 7. Tadinya daily pecah menjadi berapa? 10. Jadi ada 10 daily. Ya. Dan dari 10 daily yang perlu disingkirkan 3. Ya. 10 kurang 3. Bangsanya Aryans. Betul. Ada 3 Aryan. Artinya dia minta tolong berapa? Sisanya. Sisanya daripada Aryan kan? Dia minta tolong dari. Dan yang dari 7 ini yang pertama kali tolong tahun berapa? 496. Itu 4 baru 496. 496 namanya Clovis kan? Betul. Bagaimana Opa? Prancis. Betul, itu dia. 496 Prancis. Friends. Ya kan Opa? Oke. Ya, sorry. Baru setelah itu yang terakhir 508 kan? Siapa di 508 yang kasih kuasanya ke nomor 8? Arthur. Artinya yang pertama tolong kepausan naik takhta siapa? Clovis. Dari Frank. Tahun 49. Franks dari mana, Maribel? Dari Prancis. Prancis dari mana? Dari Tan. Oke, nanti kita masuk ya Maribel ya. Tadi ada dengar sesuatu Maribel bilang. 496 Kak Bobby. Dia bilang. Oke, dia bilang 496 ya. Ya, sorry. Oke. Berikutnya apa yang Perancis lakukan ya? Kita mau tanya kepada Anti Alin, apa yang Perancis lakukan Anti Alin? Gimana, Bob? Sorry. Setelah Perancis kasih tolong kepausan naik takhta di 5, apa yang Perancis lakukan Anti Alin? Di Omeganya. Setelah 508. Cerita terakhir 508 kan? Oh. Prancis ini dia jatuhkan lagi nomor 5. Namanya sekarang jadi apa nanti? French. Dia jatuhkan apa? Jatuhkan papal. Dia tawan kepausan kan? Iya. Betul sekali, betul. Tahun 1798 kita tahu. Yaitu yang tawan ialah French. French itu Om Jeffrey tadi mana ada ya? Tante Shirley di Cigombong. Prancis itu di Alkitab ayat pasalnya di mana Tante Shirley? Aku kalau udah tentang ayat belum bisa, Hok. Nah, oke. Nah, yang ikut review tadi malam, Oma Eli Ruus. Berapa? Kalau ingat ke Perancis, ingatnya di mana, Oma? Di mana? Di mana? Maksudnya Perancis gimana, Bob? Di ayat mana? Ayatnya di mana? Kalau ingat pas
Misalnya di Alkitab di mana? Prancis. Revelation. Lupa Bob. Oh, tentang Wahyu berapa? 11-13 bukan? 11-13 Bob. Di Wahyu 11, betul Oma. Dan kalau Wahyu 11 ayat berapa yang ada 2 tanduk? 8. Kalau revolusi Prancis yang 13 kan? Gempa bumi. Tapi kalau di Prancis ini dia 2 tanduk. Dan salah satu tanduknya ialah apa? Sodom. Satu lagi? Egypt. Kalau Egypt dari daerah mana, Ucok? Utara, timur, tenggara, selatan, barat? Selatan. Selatan. Artinya Prancis merupakan dari mana, Ucok? Selatan. Mari Ucok kasih kesimpulan. Yang tolong 5 naik tahta siapa, Ucok? Selatan. Berapa tanduk? 2. Selatan tolong 5. Berikutnya Maolsya. Apa? Berikutnya apa? French. Berapa? Apa? Penjelasan dari Prancis, Maolsya tolong jelaskan. Prancis. Yang menawan 5. Prancis dia tawan yang 5. Atau dia sebelum itu apa? Bilangnya apa? Prancis ada berapa? Prancis 2 tanduk. 2 tanduk, salah satunya dari mana? Dari selatan. Artinya? Ini selatan, ini east. Artinya selatan, taklukan. Oh, 17-98 tolong kan selatan ya, tolong kan selatan. Selatan taklukan berapa? Coba lihat di gambarnya. Paralelnya selatan taklukan berapa ini? 5. Cuma kebalikannya. Dia naik, dia tolong. Dia tolong yang juga takut. Dia takutnya yang 5. Itu dia. Bisa lihat, Maolsya, Mak Linda bisa lihat, dia yang tolong, dia juga yang apa, Mak? Yang taklukan. Ini. Dia yang tolong, dia yang taklukkan. Mari kita lihat mirror image-nya. Setelah tahun 1798, tahun berapa Kak Chen? Halo, gimana? Setelah tahun 1798, tahun berapa Kak Chen? 1989. Apa yang terjadi di 1989 Kak Chen? Di situ ada selatan. Ini sudah masuk kerajaan keberapa Kak Chen? Ke-6. Kerajaan ke-6. Kalau yang ini kerajaan keberapa Kak Chen? Kerajaan ke-5. Kalau ini artinya? Kerajaan ke-4. 4, itu dia. Di dalam kerajaan ke-6 tahun 1989, ada siapa lawan siapa Kak Chen? Di situ ada utara lawan selatan ya. Selatannya siapa Kak Chen? Selatannya USSR. USSR, betul kan? Selatannya? Selatan.
sesuai yang tadi, kalau selatan Amerika juga bisa dibilang selatan karena ada 2 tanduk kan. Halo Bob. Putus kayaknya, Chen. Oh iya. Halo, Bobby. Halo. Iya, Kak. Oh, iya. Iya. Sorry, tadi ada ambil charger laptopnya. Baru putus juga. Di selatan USSR, siapa yang taklukkan USSR, Kak? Amerika. Amerika. Amerika berapa tanduk, Kak? 2 tanduk. Kita mau ganti arah. Kita mau pada Ibu Soisa, apakah bisa dengar? Kembali ke PT Puncen, Puncak Cendrawasih. Bagaimana? Apakah bisa? Halo. Ya, selamat malam. Tanduknya USA apa namanya? Halo. Bagaimana? Ya. Ulang lagi Tanduknya pertanyaannya. USA apa namanya? Tanduk. Iya, 2 tanduk USA namanya apa? Kerajaan ya? 2 tanduk. Tanduk itu merupakan suatu hal kekuatan kan, Tante Seisa? Iya. Kalau Iya. banteng punya tanduk, disitulah kekuatan Tanduk. yang diandalkan. Apa Kekuatan. yang diandalkan dari Amerika? Dari 2 hal di Amerika, apa yang diandalkan? Sistem Kuasa, ya? pemerintahannya apa? Sistem pemerintahan. Republik. Apakah dengan negara republik dia menjadi jaya? Iya. Republikan. Satu lagi apa? Itu dia. 2 tanduk Amerika, betul. Republikan, satu lagi Protestantism. Itu ya, Ibu Seisa ya. Iya, Bob. Inilah prinsip dasar Amerika yang membuat Amerika menjadi jaya. Yaitu Republikanism sama Protestantism. Itulah 2 tanduknya apa? USA. 2 tanduknya USA. Artinya, Ibu Soisa, di Halo, Bob. 1989, ini ya, USA ini dikatakan Amerika juga kan, Bob? USA itu adalah United States of America. Negara gabungan Amerika. Jadi USA itu kata Bukan lainnya termasuk kayak di- Indonesia. Halo, Bob. Bukan termasuk di PBB? USA adalah bagian dari PBB. Tapi USA itu kayak Indonesia, dia negara. Oh. Kalau Indonesia itu terdiri dari provinsi-provinsi. Kalau Amerika, negara terdiri dari negara-negara kecil. Iya, Bob. Itu dia ya. Jadi kalau bilang USA sama Amerika sama atau beda?
Beda. Sama kan? Kalau USA itu Amerika juga kan? Jadi Ibu Soisa, ini namanya USA. USA ini singkatan dari Gabungan Negara Amerika. Amerika. Jadi kalau bilang Amerika sama aja bilang USA enggak? Sama ya, Bob. Contohnya begini. Ini ada satu bangsa, nama bangsanya RI. RI itu apa, Ibu Soisa? Republik Indonesia. Apa bedanya kalau kita bilang Indonesia? Sama nggak? Oh, sama ya. Betul, Bob. Itu dia. Artinya RI itu siapa? Indonesia. Kalau Amerika itu apa juga? USA. Oke, mantap. Itu dia. Kita lanjut lagi ya. Artinya USA dua tanduk yang mau taklukan siapa? Selatan. Selatan. Padahal tadinya selatan itu ada berapa tanduk, Itin? Selatan ada 2 tanduk, Kak. Sekarang selatan mau ditaklukkan siapa? 2 tanduk. Bagaimana ini? 2 tanduk dan selatan sudah mulai berpisah nggak ini? 2 tanduk selatan sudah mau berpisah, Kak. Dengan berapa tanduk itu? Apa, Kak? Putus, Kak. Halo? Putus. Oh iya, putus. Iya, putus. Di sini hujan deras. Di Sonder gimana, Itin? Di Sender tenang. Antinya nih. Ada Itin senang kalau ada mati lampu toh, Mbak nih. Hah? Sekarang mati lampu, Sonder? Ya. Situ mati lampu lagi Oh, kan? enggak. Gombang gerimis maning. Oh, sini mulai deres. Suaranya kencang banget. Halo, Kak Bobin. Halo Itin, ya kita kembali lagi ya. Dan sebenarnya di balik USA, siapa yang mau taklukan selatan? Sarah. Oke, kita mau tanya. Boleh tanya sebentar, Bob? Iya, Kak Chen, silahkan Kak Chen. Sebelum masuk di 1989, sudah di-establish Prancis yang punya 2 tanduk Sodom dan Egypt itu Amerika kan tadi? Prancis ini Amerika, Kak? Iya. Bukan? Belum masuk ya? Oh iya, cuma mau pastikan. Iya, cuma oke. Belum dibilang ya. Oke, thank you, Bob. Belum. Oke, Kak. Jadi berikutnya, memang Kak Amerika, tapi di part ini kita mau bagi. Sebelumnya Prancis yang bermain, Prancis 2 bagian kan? 2 bagian. Kita akan lihat, artinya Amerika kita harapkan ada berapa events? Akan ada 2 events juga kan? 2 juga. Kita akan lihat di mana Amerika akan ini. Iya, cuma mau pastikan tadi jangan kita salah dengar di catatan. Oke. Iya. Oke, thank you, Bob. oke Kak Cing. Ini ya, anti-alin. Setelah 5 naik takhta, 5 jatuh. Setelah itu 5 mau naik lagi, nggak anti-alin. Dan ketika 5 mau naik lagi, di nomor berapa? Dia mau naik lagi jadi nomor 8. Artinya apa? Untuk naik jadi nomor 8, apa yang harus terjadi anti-alin? Harus ada daily taken away. Oh, bukan.
Harus ada apa? Itu betul, tapi harus apa? Tadi untuk 5 naik takhta dia harus taklukkan 3. Iya, taklukkan 3. Artinya kalau di sini ada 10 daily, dia harus taklukkan 3 juga. 3 yang perlu ditaklukkan apa saja Tante Shelly Cigombong? Oh. Ini yang mana ya? Untuk 8 naik takhta. Oh, yang ini. Yang ada South, Egypt sama Pleasant Land. Itu kah? Oke. Pleasant Land dikasih ganti ke Glorious Land. Oh, ini yang terakhir ya. Oke. Satu lagi apa? Egypt, betul sekali. Dan kita tahu South ditaklukannya berapa kali, Tante Shelly? Ditaklukkan, belum tahu itu yang mana maksudnya ini. South, artinya ada 3 kan? South, Glorious Land, dan Egypt. South harus ditaklukkan berapa kali? Saya belum ngerti, Bob. Oke. Kalau di sini selatan ditaklukkan tahun berapa, Tante Shelly? Apa? Di sini South, selatan ditaklukkan berapa kali? Di 1989. 1989. Iya. Oh, jadi 3 kali ya? Kan ada 9. Ini selatan yang baru. Ini selatan yang baru, bukan yang kiri. Ini sekarang lagi di kerajaan mau nomor 8 naik takhta ini. Aku ingatnya yang itu. Lupakan selatan yang lama, kita memasuki selatan yang baru. Siapa selatan yang harus ditakluki? Pertama kali selatan ditaklukkan tahun berapa? Pertama kali. Bukannya Iya. pertama kalinya itu yang 1989. Itu dia, betul. Artinya dia akan ditaklukkan lagi setelah kapan, Tante Shelly? Setelah 1989. Itu dia. Enggak tahu tahunnya. Nah, memang nggak ada tahunnya, kan time no longer, jadi kita nggak mau cek tahunnya. Artinya kita by tahun atau by peristiwa? Oleh tahun atau peristiwa? Peristiwa apa, Tante Shelly? The close of probation. Sebelum. Apakah ada yang mau bantu? Iyut, di mana Iyut? Bob. Midnight. Bukan midnight. Justru midnight utara, selatan menaklukkan utara kan? Di mana? Glorious Land-nya apa South-nya, Kak? South. Midnight Cry. Kenapa di Midnight Cry? Karena di Midnight. Kan kalau yang di 1989 belum tuntas. Tuntasnya di Midnight Cry. Oke. Gitu kah? Opa Yohan setuju, Opa? Nggak bisa diulangi, Yud. Nggak begitu jelas. Oke. Atau yang lain dulu, Bob. Oke, apa? Bagaimana Tante Nuning Om Gun? South di akhir zaman ditaklukkan berapa kali? South di akhir zaman ditaklukkan yang 1989 nggak dihitung.
Itu enggak? Di itu. Berarti Kan sekali dia lagi. yang pertama kali. Sekali lagi di mana? Sekali lagi ya. Di mana? Belum, nggak tahu, tahunnya kan nggak disebut. Artinya di peristiwa Kan apa? waktu dia mau nyerang, nanti kalau dia mau balas dendam serang ke North, dia kalah kan malahan. Itu di mana? Nanti peristiwanya di mana gitu maksudnya? Iya. Midnight kan. Mantap, Tante. Di 1908, sorry. 18, Kita masuk 19. dari sini. Kita masuk. Untuk jawaban ini, Itin, untuk cari tahu South ditaklukkan 2 kali, 3 musuhnya 8 ini, di mana, Itin? Di Daniel 8. Bukan. Kalau Daniel 7 ayat 8 itu 3 harian. Iya, Kak. Sorry. Daniel 11. Untuk dari 3 hari yang perlu ditaklukkan 5, itu dapat di Daniel 7 ayat 8. Untuk 8 taklukan 3, terdapat di mana? Daniel pasal 11. Di timeline Daniel pasal 11, di saat tahun 1798, itu sama saja dengan apa? Daniel 11 berapa? 40A. 40A. 40A dan 40B. Atau juga bisa saja apa? 40. Oh, 79. Ya. Lalu tahun 1989 di mana? Itu 1140B. 1140B. Itu sama dengan Daniel 11 ayat 10. Mantap ingatannya. Bisa? Bisa. Di historinya ya. Sejarahnya. Ya. Setelah itu, setelah 1989 tahun berapa? Apanya? Midnight di mana? Midnight kan kita nggak tahu tanggalnya dan tahunnya, Bob. DP Ya, ayat. paling kurang ayatnya. Oh. 11. Daniel 11:45. 45, Tante. 11. Bukan, sorry, bukan. 11. Artinya Daniel 12 itu midnight cry dong, Tante kan? Enggak gitu ya. sorry. Lalu midnight cry kapan? Di midnight 11:11 selatan lawan apa? Lawan utara. Selatan yang menang lawan utara. Di Daniel 11:15 kita sudah bilang. Siapa lawan siapa? Utara lawan selatan. Artinya selatan berapa kali ditaklukkan? Oh, itu 2 kali. Ini North lawan selatan ditaklukkan selatan. 11. Bukan ini. Bukan ini. Bukan. Itu yang 1798. ini. 1989. North serang South. Berikutnya di mana lagi? 11. North serang South. 11:15. Midnight Cry. Betul, 11:15. Itu dia. Artinya di akhir zaman South ditaklukkan berapa kali? 2 kali. South ditaklukkan 2 kali. Berikutnya Daniel pasal berapa? 12. 11. Masih 11:16. Kalau 16 dia masuknya Pleasant Land. Iya. Paralelnya Daniel 11 ayat berapa? 45. Belum. 42. Bukan 42. 42 Egypt. 44. 44 tidings. Oh, 43. 43. 41.
41 namanya apa? Kalau ini Pleasant Land, di sini 41 apa namanya? Glorious Land. Glorious Land. Itu dia. Kapan kerajaan Utara Kepausan masuk Glorious Land? Kapan? Sandelo. Sandelo itu Daniel 11:41 atau Daniel 11 ayat 16. Glorious Land Amerika. Glorious Land negara yang mulia. Pleasant Land bangsa tanah yang dirindukan, yang diinginkan. Artinya apakah yang diinginkan dan dirindukan dan tanah yang mulia, tanah permai ialah Amerika. Karena berlimpah firman Tuhan, susu dan madu. Ya. Glorious Land yang ya kalau yang dirindukan ya Kak. Pleasant Land tanah yang diinginkan, iya. Kalau Glorious Land tanah permai mulia. Tanah yang glory itu makmur. Glorious Land tanah yang makmur. Pleasant Land tanah yang diinginkan. Jadi dirindukan. Itu ya. Jadi di mana kita lihat selatan ditaklukkan 2 kali, 1989 dan Midnight Cry. Itu dia. Dan USA artinya di Midnight juga lah. Selatan akan ditakluk siapa? Utara. Selatan akan ditaklukkan. Selatan ini akan ditaklukkan oleh Amerika lagi. USA 2 tanduk. Itu dia. Setelah Midnight Cry, peristiwa apa? Sandelo. Di Sandelo siapa yang ditaklukkan? Glorious Land. Glorious Land siapa itu? 2 tanduk juga. Makanya tadi dibilang siapa? Di 1989 taklukkan selatan. Amerika. 2 tanduk. Amerika 2 tanduk. 2 tanduk mirip sama Prancis nggak, Dialin? Mirip. Artinya yang taklukan selatan, kembarannya Amerika. Setuju nggak 2 tanduk? Iya. Itu dia. Bisa lihat? Artinya sekarang, siapa yang pertama kali, ya? Tante ada lupa. Itu Papal Rome yang kerajaan kelima itu, yang sekarang paus itu bukan, iya kan Bob ya? Pausan itu betul. Sorry. Roma Kepausan sama Papal sama kan Bob? Sama. Oh iya. Roma Kepausan yang sekarang berkuasa tuh istilahnya masih dalam keadaan luka ya sekarang ya? Iya. Sembuhnya nanti ya, yang kalau dia udah ritual ke-8 itu ya. Sekarang kesana kemari mencari lukanya sembuh. Mencari sembuh luka nggak? Kesana kemari sekarang kepausan sedang cari sembuh luka nggak? Menyembuhkan lukanya. Iya. Oke, lanjut lagi. Bob. Ya. Tante Shelly bagaimana? Siapa yang serang? Siapa? Apa? Itu yang di Sandelo yang Bapak tulis tuh. Glorious itu siapa yang serang? Glorious siapa yang... Kita tahu siapa yang mau naik. 8 harus taklukkan South, harus taklukkan Glorious Land. Artinya, siapa yang taklukkan Glorious Land? Amerika di
Bukan. Oh. Apa? 8. Yang mau jadi Nomor 8. Nomor bukan Glorious Land menggunakan kuasanya siapa nanti Ali? Kan posisinya sama itu ya. Menggunakan dirinya dia. Yes, Itu dia. Kuasa dari nomor 6 kan? 6. Itu dia. Yang Bagaimana Tante Shelly? Nah, dia punya posisi itu sama-sama. Jadi awalnya USA itu bantu utara. Ingat nggak tadi ilustrasi awalnya anti Leni itu bantu anti Dewi? Ingat nggak? Ini siapa yang pegang kuasa sapu lidi? Anti Dewi. Di saat anti Dewi pegang kuasa, di saat itulah Glorious Land ditaklukkan. Bagaimana? Taklukkan. Iya, itu tadi. Itu dia. Artinya perlu nggak Amerika dibombardir? Perlu nggak? Atau di saat Amerika nunduk terhadap kepausan, disitulah sudah ditaklukkan. Betul. Iya, iya. Itu dia Tante Shelly. Apakah Tante Shelly sudah lihat nggak percikannya sekarang Amerika turut-turut kepausan? Sudah lihat nggak? Iya. Tapi sekarang itu belum firm. Nanti itu firmnya. Saat Glorious Land ditaklukkanlah, Glorious Land akan turut kepada siapa Tante Shelly? Kepausan. Itu tandanya nomor 8 sudah sembuh total. Ya? Kenapa? Belum. Kita sedang menuju ke midnight cry. Itu dia. Karena belum ada warnanya dari yang masih ini. Iya. USA belum serang selatan lagi. Utara belum serang selatan lagi. Itu dia. Sekarang waktunya untuk sudah seharusnya untuk serius. Betul. Itu dia. Jadi, halo Kak. Iya, Itin. Boleh mau kasih ke bawah tuh gambar Daniel 11 tadi? Oh ini, mau lihat gambar Daniel 11 ya itu. Iya. Mungkin ini bisa kasih review lagi ya. Kita tambah. Ini ialah sudah kerajaan ke-8 dan Glorious Land takluk kan? GL takluk. Seberikutnya siapa yang ditaklukkan? Di sini South ditaklukkan. Berikutnya siapa ditaklukkan? Egypt. Ayatnya di mana anti Ali? 14. Belum. 4. 43. Sebelum 43? Ih, panjang. 42 berarti. 42. Ya kan? Position stress position also. Iya. Kalau 43 kan emas kan? Iya. Initial petition have power over the treasure of gold and of silver. And the land of Egypt shall not escape. 42. Not escape. Dan di saat Egypt ini sudah berapa ditaklukkan? 3. Berapa penghalang? 1, 2, 3. South, Glorious Land, Egypt. Itu ya. Daniel 11, 40b, 11:15, 41:16, 42. Itulah 3. Kalau yang Ucok, Kak mau tanya lagi. Kalau daripada tanduknya untuk 5 naik takhta, dia harus cabut 3. Ayatnya di mana, Ucok?
3 tanduk yang harus dicabut? 7 ayat 8. Dan Halo? ya. Kalau Daniel 11 di mana Itin? Oh, kalau Daniel 11 taklukan 11 ayat 11 ayat 40b 15, 41 lalu dan 42. Oke, Kak. Ya. Jadi 5 akan menjadi nomor 8 kan? Dan 5 naik takhta perlu taklukan berapa? 3. Itu ayatnya di mana? Daniel 7 ayat. Kalau 8, sekarang 8. Kalau 8 mau naik takhta harus taklukan berapa? Oke, dan salah satu dari 3 ditaklukkan berapa kali? South ditaklukkan berapa kali? 2. Yaitu 40B dan 11, 89. Yang kedua ditaklukkan kapan? 11 ayat 41. Yang ketiga ditaklukkan Daniel 11 ayat 42. Itu dia. Bagaimana chart Daniel 11 bisa Itin? Harus bisa, Kak. Bob, Ya. tadi kita belum dapat tuh yang ini Bob. Kan dibilang harus dia untuk 8 naik harus taklukan 3. Dia di Sunday Law kan dia kayaknya dia sudah sembuh kembali kan? Iya, betul. Nah, di Sunday Law kan dia baru sampai di Glorious Land. Kenapa dia sudah naik, Dang? Itu dia. Betul. Jadi, Nanti Alin, apakah Glorious Land ini seperberapanya? 1/10-nya. Artinya 1/10-nya dari Egypt sudah ditaklukkan nggak? 1/10 dari Egypt. Egypt seluruh dunia, Kang. Iya, UN. Artinya apakah sudah ditaklukkan? Oh, begitu. Itu. Ya. Dan saksi keduanya lagi, Anti Alin. Apakah di Sandelo itu Wahyu 18 ayat 4 dan 5? Wahyu 18. Iya, iya. Dia sudah buat seluruh dunia apa, Anti Alin? Wonder. Dengan apa? Dia Maksudnya? sudah buat seluruh dunia jadi mabuk nggak, Anti Alin? Iya, iya, betul. Itu dia. Itu dia. Dia telah membuat seluruh dunia mabuk oleh anggurnya. Ya. Dan apakah di Sandelo lah seluruh dunia sudah mabuk? Pemimpin-pemimpinnya. Raja-raja dunia. Iya, iya. Arti lain oke, dari Cihideng ada pertanyaan. Apa artinya pemimpin-pemimpin dunia sudah dimabukkan? Apa contohnya? Mabuk itu karena anggur. Anggur melambangkan doktrin. Ya kan? Artinya apakah doktrin daripada kepausan sudah menguasai? Apa contohnya? Apa contohnya? Paus bilang coronavirus karena apa? Virus. Selain karena virus, apalagi Anti Alin? Tidak cuci tangan. Apalagi? Kenapa kelelawarnya pada membawa virus? Iya. Bukan, Kak. Karena climate change, betul nggak? Oh. Karena global warming. Sehingga kelelawarnya terbang bawa virus. Apakah itu kata kepausan? Iya, iya. Itu dia. Apakah seluruh dunia sekarang nggak percaya atau percaya? Oh, percaya. Tapi sudah 100% nggak? Sekarang sudah 100% percaya nggak seluruh dunia? Belum. Kapan 100% percaya seluruh dunia?
Sandelo. Sandelo, persis. Itu dia. Itu Egyptnya ditaklukkan ganti alin Ya. pemimpin-pemimpinnya. Oh. Itu dia. Oke. Thank you, Bob. Oke, nanti alin. Sebenarnya setelah Sandelo itu orang-orangnya, tapi pemimpinnya di Sandelo. Buktinya mereka turut undang-undang hari Minggu. Apakah di saat kepausan bilang, di saat Egypt turut, seluruh dunia paksakan satu persatu? Itu dia. Jadi, sejak Sandelo, Egypt ditaklukkan, tapi prosesnya panjang kan anti alin untuk seluruh dunia kan? Setelah Sandelo, itu dia. Kuncinya di situ. Oke. Kita lanjut lagi ya. Bob, H itu apa? Apa Kak Chen? H. History, sejarah. Oh, oke. Thank you. Sejarahnya, ya. 40B itu kan 1989, tapi sejarahnya 1989 ada juga di 1110 kan Kak Chen? Iya, betul. Thank you, Bob. Oke, Kak. Jadi justru di sini USA sebagai kembarnya Prancis dia taklukan, dia tolong 5 kan? Justru di Sandelo USA-nya diapakan? Ditaklukkan 8. Ini tolong 8. So. Ini ditaklukkan 8. Apakah USA ditaklukkan 8 di Sandelo? Ya. Itu dia. Apakah setelah Sandelo Egypt ditaklukkan oleh nomor 8 satu persatu, negara per negara, ya kan? Iya. Itu dia. Inilah baru bagian nomor 2. Baru selesai setengah perjalanan. Apa? Bukan Amerika biang keroknya. Siapa di balik Amerika yang mau menguasai Amerika? Itu. 8. Tapi untuk 8 naik takhta, apa? Bagaimana? Bagaimana, Tante Seisa? Halo, kepausan ya? Halo. Iya. Saya jawab yang tadi. Iya. Itu dia. Dan kepausan harus taken away siapa? Harus cabut siapa? Cabut 3. Ya. Cabut 3. Melalui bantuan siapa? USA. Kapan USA pertama kali tolong Katolik? Saat cabut 1989. 1/10 daily taken away. Ingat Opa Yohan 1989 1/10 mulai serahkan kuasanya kan Opa? Iya. Kapan sejarahnya Opa? Tahun berapa? 1989 sama dengan tahun berapa? Kapan ada 1/10 lagi? 1989. Kapan 1/10 tolong? Tabok. Kapan 1/10 tolong 5? 1798. Bukan. Kapan 1/10 tolong 5? Sejak kapan 1/10 tolong 5? Oh iya, itu 4/5, Bob. Kalau historisnya ya. Bukan, kapan 1/10 itu siapa Pak? 1/10. Kalau yang lama France, nanti kalau ini yang ada US, yang ke penggenapan.
Kalau USA tolong 8, 1/10 tolong 8 tahun berapa, Pak? Itu 1989 kan? Kalau di sejarahnya, 1/10 tolong 5 kapan, Pak? Seper 10 tolong 5, yang 538. Bukan? Oh, 1/10, 496 ya, Bob ya? Betul, Opa. 496. Historisnya. 1/10 tolong 5. Ini 1/10 ya. tolong. Itu dia. Bagaimana Ibu Soisa bisa lihat? Kapan 1/10 tolong 5 naik takhta? Mulai kapan? 496. Kapan di akhir zaman 1/10 tolong nomor 8? 1989. Mantap. Kapan terakhir kali 10/10 tolong 5? Kapan terakhir kali daily tolong 5 naik takhta? 50? 508. Itu terakhir kali namanya siapa, Ibu Soisa? Yang tolong 5 naik takhta? Arthur ya. Mantap. 100. Itu dia. Bagaimana Tante Shelly di Cigombong? Kapan terakhir kali 3 penghalangnya nomor 8 ditaklukkan? Saat siapa ditaklukkan? Saat Egypt. Kapan terakhir kali penghalang ketiga ditaklukkan? Di nomor 4 ke 5. Di nomor 4 ke 5. Maksudnya ini yang penghalang terakhir. Penghalang ketiga. Penghalang ketiga ditaklukkan kapan? Kalau yang terakhir kali kan Egypt. Kalau di zamannya Pagan Rome dan Papal Rome, siapa yang terakhir kali ditaklukkan? Ini yang ditulis ini, Goth. Betul sekali. Artinya Tante Shelly 496 sama dengan tahun berapa? 1989. Kenapa 496 dan 1989 adalah sama? Kenapa? Kenapa sama? Penghalang pertama. Kalau 496 bukan penghalang. Tapi apa Tante Shelly? Oh, pertolongan pertama. Dari? 496 siapa yang kasih tolong? 496 ada 1/10 nggak Tante Shelly? Terus apa Clovis itu? Apa namanya? Tante Shelly, apakah 496 ada 1/10 yang tolong 5 nggak? Apa tadi sebelum 1/10 Bobby bilang apa tadi? Di 496 apakah ada Prancis? Ada. Apakah Prancis itu 1/10 nggak dari daily? Iya. Artinya 496 sama dengan 1/10 tolong 5 pertama kali, betul nggak? Betul. Kapan 1/10 tolong 8 naik takhta? 1989. Itu dia. Artinya apa persamaan 496 dan 1989? Sama-sama penolong. Sama-sama apa? Sama-sama
Ini. Siapa yang penolongnya? Spesifik. 1/10. Yang punya berapa tanduk? 1/10 ada berapa tanduk? 2 kan? Kalau dulu 1/10-nya tanduknya namanya apa, Tante Shelly? Dulu Sodom dan Dulu apa? Sodom dan Ijab. Kalau di akhir zaman, 2 tanduk yang tolong 8 namanya apa? 2 tanduknya apa? Republikan dan apa? Republikan dengan Demokrat apa? Bukan Demokrat. Republikanisme dan Protestantisme. Ya. Itu dia. Kalau Republik itu partai. Kalau Republikanisme itu kenegaraan, paham Republikan. Dan Protestantisme. Tadi Demokrat enggak, kenapa Bob? Demokrat itu partai, bukan 2 tanduk Amerika. Sistem. Bagaimana Kak Chen kan ini? Bisa Kak? Oma Eli bisa? Oh, bisa di sini. Shelly bagaimana? Bisa itu belum. Oh, nanti kan ambil waktu review sih, betul nanti. Kapan Papi sudah sibuk? Sudah mulai tahu. Oke. Bagaimana Halo, Oma Eli, Bob. Opa Yo? Ya, kan ini bisa Kak? Jadi Franks 496 sama dengan 1989 kan? Hah? Karena 2 tanduk. Bukan cuma 2 tanduk Kak. Kalau 2 tanduk ada di 1798 juga loh Kak. Iya, tapi kalau Franks kan 1/10. Berikan Yang apa? ke paus. Tolong Berikan ke 5. paus. Itu dia. Lalu? Tolong 5. Oh ya. Kalau 1989, USA tolong dia juga ya. 1/10, 2 tanduk, tolong 8 ya. Mantap, itu dia kan. Kuncinya ini, 1/10, 2 tanduk, tolong 5 atau tolong 8. Itu dia, kuncinya di situ aja. Oke. Bob, Kalau tadi kan dulu- ada Bagaimana? tadi ada pertanyaan, ingat nggak Bob yang dibilang kenapa dia mau tolong padahal nanti dia mau ditaklukkan gitu. Itu jawabannya apa ya? Kapan dia mau tolongnya, Kak? 1989. Kapan dia mau ditaklukkannya? Sandelo. Mari kita masuk ke bagian 3. Itu akan dijawab di bagian 3. Betul, Kak. Itu dia. Oh, oke. Ingat kalau bagian 3, bagaimana? Bagian 1 dan 2 sudah bisa? Ciseli, Bogor, bagaimana? Apakah bisa? Bagaimana? Yang lain, Kak Chen bisa, Kak Chen? Om Gun, Tante Nening, Iyut bisa ikuti sejauh ini? Ucok. Kita dengarnya samar-samar, hujan deras. Oh iya. Ini harus diulang lagi, Bobby sama Cici. Tapi coba bisa diikuti kok, Kak. Oke, iya. Jadi inilah yang akan kita hadapi ya. Apakah dari berdasarkan pelajaran walaupun belum 100% digenapi, apakah kita sudah lihat bahwa 8 ini mau menaklukkan seluruh dunia di sini? Iya, kalau secara garis besarnya tahu, tapi kalau misalnya buat ngafalin ayat dan
tahun berapa itu loh yang sering blank lupa gitu. Oke. Iya. Jadi kuncinya diulang. Waktu review hari kemarin kira-kira ada unsur-unsur ini semua nggak? Iya kan? Ada. Unsur 2 hari lalu pun ada. Jadi pas lihat, oh sudah tahu 493, 534, 538. Nah itu. 1989, Midnight Cry, Sandelo, setelah Sandelo. Nah, sudah. Kalau diulang-ulang lagi nanti akan bisa lagi ya. Dengan pertolongan Tuhan. Bagaimana Itin? Kalau Republik itu partai, kalau Republikanisme itu apa? Tunggu ya, dia punya ada dari huruf D itu di kemenangan akhir. D. Dia punya Republikanisme itu adalah dia punya Ism itu bukan ajaran namanya. kayak paham yang satu paham political ideology, satu hal yang dipegang. Dia punya, kita mau pakai bahasa di kemenangan akhir. Di kemenangan akhir ada dibilang, itu adalah 2 ini Amerika. Republikanism dan Protestantism. Bisa dibilang undang-undang, Bob? Bukan. Fundamental principle, Bob. Iya, fundamental principle. Ada bahasanya dari huruf D, kita lupa. Bukan Demokrat. Pokoknya kayak fundamental gitu, dasar negaranya. Ada yang paling pas sekali. Oke, Kak, ingat-ingat ya. Oke. Fundamental principle, betul kan ini? Fundamental principle. Ini Constitution, Konstitusi Amerika, itu dia. Constitution, ingat Constitution? Konstitusi. Bukan. Konstitusi itu kayak suatu dasar negara. Itu betul, konstitusi negara fundamental principle of the nation. Nah, kira-kira begitu. Republik. Itu dia ya. Konstitusi Amerika berdasarkan 2. Republikanisme dan Protestantisme. Dan itu menjadi fundamental prinsip dasar. Oke, kita lanjut lagi ya. Iya, Kak, makasih. Yang bikin USA Glory. Yang buat USA Glory itu adalah konstitusinya, dan konstitusinya terdiri yaitu dari Republikanisme dan Protestantisme. Itu dia. Karena 2 hal itu, Republikanisme dan Protestantisme. Ya. Itu dia, makanya di saat 100% Katolik masih jaya ya, masih Glorious Land enggak? Makanya Glorious Land diapakan? Itu dia. Itu dia. Apakah Katolik sudah bicara di gedung DPR MPR-nya? Sudah. Itu sudah. Itu dia, betul. Sekalipun ada Protestan, tapi Protestannya sudah lau-lau enggak? Sudah, itu dia. Sudah lupa dulu lukanya Katolik. Kita lanjut lagi ke bagian 3. Kita langsung ke literalnya saja ya. Kalau tadi kan kita itu kan ilustrasikan. Betul. Di Midnight Cry atau ini sebelum Sandelo lah. Sebelum Sandelo masih kerajaan nomor berapa? 5. Sebelum Sandelo kerajaan nomor berapa? 6. Setelah Sandelo kerajaan nomor berapa? 7. 7 dan 8 gitu tahu kan? Oh, 7 dan 8 itu bersamaan ya, Bob? Kan 1 hour kan with the beast kan nanti ada. Iya, yang One Kingdom itu juga kan
Setelah itu 1 hour dia bertambah. 1 hour. Ya. Jadi ini di kerajaan ke-6 apakah kepausan sudah naik takhta belum? Tante Soisa bagaimana? Di kerajaan ke-6 di Amerika, USA, apakah kepausan sudah pegang takhta belum? Sekarang kepausan sudah 100% belum? Belum, Bob. Artinya yang masih punya tentaranya 100%. siapa? Tentaranya masih dipegang siapa? Masih dikontrol siapa? Kepausannya. Tentaranya masih dipegang Amerika kan? Tapi di sini ada kerajaan nomor 8 nggak yang minta tolong, memohon, tolong dong, ya kan? Tolong dong. Nomor 8 minta tentara USA untuk taklukan siapa? 3. Siapa? Malang. South. Spesifiknya South. South. Glorious Land. Hijau. Dan South ditaklukannya berapa kali? 2. Setelah South ditaklukkan 2 kali di 1989 dan Midnight Cry. Setelah itu siapa yang berjaya di Sandelo? Kepausan. 8 ada di atasnya siapa? Di atasnya Amerika. USA. Tapi yang masih pegang tentaranya siapa? Amerika. Ini dilambangkan Amerika, ya? oleh Lidi ya. Amerika, betul. Jadi siapa yang berperang? Amerika. Siapa yang kasih perintah perang? 8. Artinya USA masih punya kuasa terhadap tentaranya enggak? Enggak. Tidak. Yang USA cuma jalanin perintah berapa? 8. Tentaranya USA cuma turut siapa? 8. Itu dia. 8 ya. Di saat USA tunduk kepada 8, di saat itu apa? Glorious Land ditaklukkan. Glorious Land ditaklukkan. Setelah Glorious Land-nya apakah seperti dibombardir atau dengan cara tunduk kepada kepausan? Cara tunduk kepada kepausan. Cara tunduk kepada kepausan. Setelah sudah USA 100% tunduk, nomor 8 kasih perintah apa? Kamu USA taklukan siapa? Egypt itu Mesir kan? Mesir seluruh apa? Seluruh dunia. Iya ya. Betul Ibu Soisa, betul. Ini Kak Rey, apakah ada Kak Rey di Sonder? Ada. Ini logo apa nih Kak? Logonya apa nih Kak? PBB. PBB. Kira-kira logonya PBB kan Kak? Lalu di sini ada padi kan Kak Rey? Gambar. Saat baru 1 dan belum tuntas. Lalu setelah itu, setelah Sandelo, 8 supaya USA taklukan siapa? Egypt. Atau seluruh dunia. Bagaimana? Sampai seluruh dunia. Itu dia. Buktinya coronanya UN sampai di Indonesia nggak? Itu dia. Tapi belum ini. Tapi gaya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Bobby, itu UN juga kan dilambangkan seluruh dunia tuh, Bob. Betul.
Agak bingung kalau pakai Mesir, pakai UN, pakai 4 mata angin. Oke. Betul. Jadi kalau kita belajar lagi kan dia Bobby putus ya atau cuman kita ya? Halo Oma Alin. Ya, Oma Alin bisa dapat dengar, tidak putus. Oh, maksudnya Bobby. Ya, Kak Bobby yang putus. Oh, Putus. bagaimana Kak Chen? Apakah 2 penghalang sudah ditaklukkan belum? Sekarang menurut gambar iya. Apakah USA sudah ditaklukkan Kak Chen? Iya, sudah. Ini kan yang Di Mei 2020. Yang mana? Oh. Sorry, Bob. Tadi Bobby putus jadi nggak dengar. Oke. Jadi sekarang kita mau tanya, sekarang Mei 13 2020, apakah yang mana saja yang sudah ditaklukkan? Yang mana saja? Oh, yang sekarang. Sekarang yang ditaklukkan. Yang sudah? Yang sudah ya, Bob. Apa sudah bisa di-establish 1989 itu? Oh, sudah kan, Kak? Pasti sudah lewat kan, Kak? Maksudnya dia sebagai Saud sudah pasti ditaklukkan. Tapi Saud sudah tuntas ditaklukkan belum, Kak? Nah, itu dia, Bob. Belum. Belum. Apa yang belum? Dia punya Rusia ya? Yang punya kedua kalinya selatan, Kak? Iya. 2 kalinya selatan belum. Apakah Glorious Land sudah belum Tante Soisa? Sudah ditaklukkan belum sekarang? Sudah. Apakah sudah USA ya? sudah ditaklukkan? Apakah USA sudah ditaklukkan? Belum ya? USA kapan ditaklukkan? Kapan USA ditaklukkan? Sandelo ya? Sandelo. Apakah sekarang sudah Sandelo? Belum. Belum, Bob. Artinya sekarang belum juga kan? Tapi akan terjadi nggak? Akan terjadi. Kalau Sandelo saja belum, artinya Egypt sudah atau belum? Belum. Itu dia. Yang sudah baru apa? Baru Saud, itu pun belum, itu pun sudah tuntas belum? Saud sudah tuntas belum? Belum ya? Belum. Belum ya? Belum 100% ya, Bob? Betul sekali Ibu Soisa, belum 100%. Itu dia. Halo Bob. Ya, bagaimana Kak? Ulang lagi itu dari USA. USA yang habis dia ditaklukkan, habis itu apa Bob? Yang anak-anak setelah USA ditaklukkan, apakah ketika USA ditaklukkan, USA itu caranya turut nomor 8 kan Kak? Ya. Setelah itu 8 kasih perintah untuk apa Kak? Ini bahasa sehari-hari. 8 kasih perintah USA untuk taklukkan apa? Egypt enggak Kak? Egypt. Terakhir kan? Iya, tapi Karena kenapa Egypt UN penghalang dulu? terakhir kan Kak? Egypt kan UN. Pertama, penghalang kedua, kalau penghalang USA ketiga. adalah Glorious Land. Artinya siapa yang, artinya ini ilustrasi tadi. Artinya Anti Dewi minta tolong ke Anti Leni, bukan minta tolong lagi, kasih perintah. Sekarang sudah kasih perintah kan?
Nomor 8 kasih perintah, Anti Dewi kasih perintah ke Anti Leni untuk taklukkan Anti Alin, Egypt di sini. Bagaimana kan ini? Ingat ya, Kak? Oke. Itu dia. Kalau di sini, Kak, di 1989, nomor 8 kasih perintah Amerika atau minta tolong? Minta tolong. Kalau di Sandelo, Amerika diminta tolong atau diperintahin sama nomor 8? Diperintah. Apalagi setelahnya kan, cuma tinggal kasih perintah. Oh, iya betul. Sebelum Sandelo, pemilik tentara Amerika siapa? Amerika. Pelaksana tentara Amerika siapa? Amerika. Di saat Sandelo, pemilik tentara Amerika siapa? Kepausan. Walaupun yang menjalankan tentaranya Amerika siapa? Kepausan. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Bagian ketiga kita. Oke. Ya, Kak. Maksudnya setelah dia kalahkan Saud, dia naik tahta yang 8 kan, Bob? Maksudnya itu kan? Di Sandelo kan? Iya. Setelahnya. Jadi setelah Saud kalah, dia naik tahta 8 kan? Yang tadi ada dijelaskan sama bareng-bareng 7 itu. Iya. Oh iya. Oke. Walaupun kita nggak tahu ya, Kak, apakah itu berproses atau bertahap atau langsung, kita nggak tahu ya, Kak. Tapi setelah Midnight Cry baru kita harapkan Sandelo kan, Kak? Iya. Cuma mau establish, mau pastikan ulang. Iya, thank you, Bob. Pasti Sandelo. Itu dia. Di setiap Midnight Cry, di Sandelo, setelah Sandelo, kesusahan terus. Karena ini sekarang merupakan apa? Awal. Ini masih awal. Apakah awal dunia sudah kembang kempis? Itu dia. Apakah bisa dibayangkan nggak kesusahan nanti yang belum terjadi? Nggak pernah bayangkan. Nggak bisa dibayangkan. Sekarang aja Corona sudah pernah terbayang nggak? Ada seperti itu. Itu dia. Tapi terjadi. Apalagi nanti. Pertanyaan. Ya. Buatan diri yang berdua berusia yang tua. Kalau Tuhan nggak sanggup diambil pun istirahatkan. Bukan takut Bobi umpamakan dia tahu ini sanggup walaupun dia tua ini enggak. Ya tahu Tuhan kan ambil dong Bobi. Walaupun itu benar ada tertulis. Yang penting jangan lupa di Maranatha bilang yang penting semua harus berjuang untuk menjadi apa? 144.000. Dan 144.000, apakah Opa Yohan 144.000 mengerti ini semua enggak, Opa? Iya, harus mengerti. Artinya semuanya harus berjuang untuk mengerti semua. Itu saja pesan. Iya. Iya. Untuk kabarkan 144.000. Untuk terima masih ada yang lain. Iya. Iya, betul. Iya, betul. Itu dia. Walaupun dia nggak mengerti ini, 144.000 lah. Kitalah yang belajar ini, dan kita yang rencana mau tetap setia, yang akan kabarkan. Itu dia. Inilah perenungan kita malam ini. Bagaimana Kak G? Apakah ada tambahan, Kak? Dari Sonder bagaimana? Ya, Halo, Kak? Kak Bob. Ya, Yud. Boleh mau screenshot? Boleh mau screenshot, Kak? Oke, ini ya. Terlalu kecil. Oke. Thank you. Oke. Sampai di sinilah perenungan kita di malam ini. Oke, Kak.
Bob, makasih. Terima kasih Kak Bobby. Thank you, Bob. Thank you, Bob. Gitu kan, Bob. Makasih, Bob. Iya, Oma. Tante Shelly di Cigombong, apakah bisa berdoa? Oke. Kita bertelut. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih. Malam ini kami sudah review kembali pelajaran yang kami sudah terima dari Uncle tadi siang. Dan terima kasih atas kemurahan Tuhan melalui hikmat yang Kau berikan kepada Bobby. Kami boleh lebih mengerti lagi pekabaran yang Kau berikan kepada kami. Bagaimana kerajaan kepausan bangkit untuk mempersiapkan kekuatan dan waktu yang sisa yang terbuka di hadapan kami, membuat kami untuk sadar bahwa tidak ada lagi waktu yang layak untuk kami buang, tapi biarlah waktu yang sempit ini boleh kami serahkan kepada Tuhan untuk menerima banyak pekabaran yang akan mempersiapkan kami untuk mengerti posisi kami sekarang dan keadaan dunia, sehingga kami boleh menjawab semua gelombang-gelombang kebingungan dan gemuruh dunia yang ada sekarang, dan kami boleh saksikan itu oleh karena Tuhan sudah nyatakan lebih dulu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kelompok kecil yang Tuhan sudah bentuk. Biarlah masing-masing kami Engkau berkati agar terang menjadi semangat dan nyala api yang terus berkobar, sehingga kami boleh menerima setiap terang yang Engkau sudah siapkan, baik yang kami terima melalui Uncle, juga kepada semua orang-orang muda, Sonder, Gedi, dan semua yang Kau pakai untuk memimpin setiap diskusi, sehingga jiwa kami boleh bersukacita, hati kami boleh bersorak, karena kami bisa melihat pertolongan Tuhan di akhir zaman ini. Bapak, terima kasih untuk selanjutnya. Tolong kami bila mana kami kurang mengerti, Engkau berikan hikmat untuk kami bisa mengerti, agar kami boleh bertumbuh lebih baik lagi. Dan malam hari ini Bapa, bila mana kami istirahat, kami mau serahkan hidup kami ke dalam penjagaan-Mu, agar Engkau karuniakan kepada kami tidur yang nyenyak. Dan berkati semua orang-orang muda yang Kau titipkan kepada kami, agar mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Dan mereka bisa menjadi saluran berkat bagi kami, orang tua yang sudah memiliki banyak kelemahan, dan kami boleh bersatu dalam pembelajaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas rumah tangga masing-masing kami dimanapun kami berada. Dan biarlah Engkau selalu memberkati semua kelompok-kelompok kecil yang lain, agar apa yang kami lakukan semua adalah menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.